Pertama itu mau nanya sih kayak ular retik yang sekarang itu tuh asalnya lebih banyak dari tangkapan di luar atau sendiri gitu ya? Yang dipelihara sekarang. Iya, yang dipelihara sekarang. Kalau data pasti sih saya nggak tahu, cuman kasat mata kalau bisa kita ngelihat di event-event reptil, kita ngelihat di mana teman-teman yang pelihara, untuk sekarang sih lebih banyak yang itu pasti yang hasil breeding itu hasil ternakan. Menurut Akang, faktor apa sih yang meningkatkan popularitas di ular retik ini? Ya, jadi kalau retik itu dia populer itu kan orang-orang piara retik itu karena corak. Jadi coraknya itu benar-benar kalau orang yang senang seni ya, senang warna gitu, coraknya itu macam-macam gitu. Kalau itu retik luar gitu di mana-mana, mau itu keren-keren. Nah apalagi sekarang dengan retik udah coraknya bagus dan bisa dibikin super dwarf tadi cebol, itu makin banyak yang senang, makanya makin populer ya tuh. Tapi retik super dwarf gitu. Dan tiap mob itu asalnya beda-beda berarti? Itu beda-beda. Tapi semua kebanyakan tuh rata-rata di Indonesia ya. Mob itu kebanyakan ditemuinnya tuh di Indonesia. Mob yang aneh-aneh dari alam, nah dikembangbiakin jadi mob baru kayak Sail Kisti gitu. Bisa dijual semacam gitu. Nah cuman kalau mobnya jaguar itu, nah kayak gini nih, dia tuh mobbling. Jadi ularnya tuh kelainan genetik, jadi nah dia kan tuh kayak ini kelainan genetik kayak gini. nah si jaguar itu mob jaguar itu bawa kelainan kayak gini, makanya saya tuh nggak mau ngawinin lagi ini, cuman ya itu kasihan gen ininya gitu. Nah, kalau secara gennya mah keren banget sih ininya gitu. Bakal ada kemungkinan bakal ada mob baru. Iya betul. Jadi ada mob baru lagi yang kelainan genetik di alam, ataupun ada mob itu yang lainnya juga di kandang. Kayak lagi dia kan lahir di kandang. Dia itu dikawinin antara Platinum sama Platinum, udah nah keluar itu yang putih tadi. Jadi ada juga yang lahirnya itu di kandang. Jadi tergantung mobnya. Dan itu tiap tahun bisa berkembang evolusi. Ada mob apa lagi. Dan kalau yang nemuinnya itu bisa ngasih nama apapun, kayak Kelau aja. Kelau itu kan bahasa Jawa, abu-abu gitu. Itu jadi mobnya itu. Tapi kalau boleh yang nemuin, wah ada fire, ada apa namanya lavender, gitu, ada purple, gitu. Itu kan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau orang Jawa ini mobnya kayak gitu. Abu-abu berarti. Iya. Kalau ular kalau mau ganti kulit itu dia minta ini berendam. Oh, minta berendam dia ya? Minta berendam. Nah ini beda lagi albino, ini albino Kelau. Albino Kelau. Jadi Kelau yang itu yang di Randy di albinoin. Oh. Nah, jadi kayak gini. Ini dwarf nggak bro? Nah super dwarf juga. Oh super dwarf juga ini. Super dwarf. Jadi biasanya semingguan dia ngerendam. Nanti minggu depan tuh udah keluar. Itu sama nih semuanya di bareng makanya tuh. Oh bisa nih semua ini? Semua. Bareng. Ini gede banget. Ini lebih gede lagi nih ini nih. Kayak kita. Oh. Ini lebih gede lagi nih. 4,5 lah ini 4,5 meter. 4,5 meter? Ah, 4,5 meter. Lebih gede lagi. Ini juga sama lagi setting di rumah. Nah, kalau yang dwarf itu sekitar 3-4 meter. Ini super dwarf tuh 3 meter, kebanyakan tuh udah mentok. Paling gede gitu ya. Dan 3 meternya tuh apa kayak likitin tadi ya, apa kecil. Kalau boa kan padat ya. Boa tuh pendek juga. Ototnya tuh Kenceng. oh, kalau retik tuh ini panjang gitu. Perkembangan ular retik dari penangkarannya itu dari waktu ke waktu gimana sih? Kayak misalnya dari dulu kan tangkapan liar nih, nah sekarangnya itu kalau dari AA gimana? Pengetahuan saya, kalau untuk perkembangan dari tahun-tahun itu awalnya itu dari seorang luar negeri itu namanya Boklat. Boklat ini dia salah satu hobi reptil di daerah Amerika ya. Kalau saya Amerika sih Eropanya itu dia expert di bidang reptil gitu. Itu karena tahu ada reptil di Indonesia, dia coba impor dari Indonesia ke Amerika. Itu dia impor reptilnya itu reptil yang mempunyai kelainan dan morfologi bukan beda sama normalnya gitu. Nah, yang kelainan morfologi ini diimpor dari Indonesia, dibawa ke Amerika, lalu di Amerika ini kembangbiakan. Nah, yang kelainan morfologi ini kelainan genetiknya itu ya. Sampai akhirnya terjadinya berbagai varian-varian yang ada sampai sekarang gitu. Sejak kapan Akang berkecimpung di dunia retik ini? Kalau piara
ular pertama tuh sebenarnya dulu 2010 ya, 2010 tuh, tapi bukan kreatif dulu tuh ke boa, malah senengnya udah boa gitu. Dulu senangnya ke boa karena emang menurut saya pribadi, kalau saya pribadi lebih senang ke boa konstriktor BCC namanya, yang ekor merah gitu. Itu udah paling the best gitu. Nah sempat piara dulu boa, berhenti dulu. Nah sekarang piara retik itu karena retik itu ngasih makannya gampang. Jadi dia tuh mau makan apa aja. Nah sekarang tuh kalau kita nyari supaya tikus atau mencit ya, ataupun yang roden gitu, itu agak sulit. Nah jadi kita pengen miara yang simpel gitu, maksudnya miara yang retik itu dia tuh bisa makan apa aja. Unggas bisa, roden bisa, malas bisa gitu. Bahkan kalau di luar tuh yang udah gede-gede dikasih itu babi. Sebenarnya ular retik tuh apa sih, A? Ya, definisi ular retik itu tuh? Retik itu salah satu ular spesies ular, kalau kita banyakin bilang sih itu tuh spesies ular terpanjang ya. Orang yang suka tuh kan emang mungkin karena coraknya apa bagus. Malah dulu tuh bukan dulu sih, sampai sekarang juga malah hasil dari kulit ular itu kan banyak yang dijadiin, ada tas, ada sepatu kayak gitu. Soalnya karena emang apa, kulitnya tuh kan emang coraknya tuh estetik gitu kan, dilihat sama orang tuh gitu. Menurut A, kayak perubahan yang paling berpengaruh apa sih dari dulu sama sekarang ular retik itu? Kayak kalau misalnya dulu itu kayak susah dapetinnya gitu. Jadi ya kita bilangnya tuh morfo lebih pada varian. Karena kalau ular retik atau sanca kembang Indonesia itu normal itu kan ada kayak gitu ya, warnanya, polanya kayak gitu ya. Awal-awal kan mungkin orang-orang taunya cuma yang albino atau bule lah kita bilangnya tuh. Makin lama dikembangkan, justru banyak variannya. Mulai yang tadinya ada yang polosan warnanya, terus coraknya ada cuma satu garis, lalu ada yang albino macam-macam juga. Jadi semakin lama itu makin banyak varian-variannya, karena hasil persilangan antara varian yang pertama dan varian kedua dikawinkan, lalu muncul varian baru atau mungkin perpaduan gitu sampai sekarang. Dan itu tuh terus berkembang. Iya, terus berkembang kayak gitu tuh. Tapi gimana sih ya, kayak tanggapan saudara-saudara AA atau keluarga AA, orang tua gitu, kalau pas AA melihara ular retik gitu? Kalau dulu sih berhubung memang belum terlalu umum kayaknya. Awal sih marah, dan saya kan dulu masih tinggal sama orang tua. Waktu seumur teman-teman lah. Waktu seumur teman-teman dulu saya masih tinggal sama orang tua. Wah, ramai, maksudnya dimarahin dulu. Akhirnya sempat dititip dulu sih sebenarnya di mana. Tapi akhirnya lama-lama kesini ya aman-aman aja sih. Akhirnya soalnya kan lama-lama kebiasa juga. Ya kurang lebih sama sih. Kalau saya sih, kalau keluarga sih nggak terlalu yang gimana, lebih kepada ngapain sih pelihara ular, nggak ada peliharaan lain aja gitu. Karena kita sebenarnya senang binatang, ada kucing, juga ada burung, segala macam ikan gitu. Begitu saya coba pelihara ular yang beda dari yang lain, awalnya kan awas nanti makan kucing gitu kan, karena dia bisa membelit kucing, namakan kucing kan memang acak kucing. Juga awas kabur, nah lebih takut karena itu kaburnya sih, karena akhirnya kejadian juga kabur tuh ularnya. Itu yang bikin orang tua sebenarnya agak kurang setuju untuk memelihara ular retik seperti itu. Tapi makin lama ya sudah gitu. Apalagi udah jadi duit kan. Nah itu ya, karena itu tadi saya kenapa melakukan breeding, karena menghasilkan. Dan jadi sebagai pemilik orang tua bahwa ini saya hobi di ular itu bukan cuma mengeluarkan uang, tapi menghasilkan keuntungan.